memang alhamdulillah masya Allah istilahnya doa-doa kita sebagai orang tuanya itu dijabah Allah. Pas cinta sama Al-Quran kebetulan jadi gini, kemarin itu kan ada satu guru ngaji yang memang pas sudah rutin dari dulu dia ngaji sama guru ini. Nah terus akhirnya ada satu guru ngaji lagi dan itu aku libatkan anaknya. Kita libatkan anaknya, kita tanya abang mau atau enggak. Nah jadi ada satu guru ngaji yang masya Allah luar biasa, usia 16 tahun dia sudah sekolah di Mesir dan itu dia sudah menjadi hafiz Quran, tiba-tiba menghubungi aku untuk mengajar abang kelas gitu loh, untuk maksudnya aku kan kayak dikasih hadiah luar biasa, itu baru kayak hadiah yang luar biasa. Kita sebagai orang tua aku terharu banget dan orang tuanya juga menghubungi kita gitu dan kita welcome banget akan itu dan kita malah langsung terima untuk abang les gitu, abang menambah les tambahan seminggu sekali lagi, jadi dalam seminggu itu dia ada 3 kali dia ngaji lagi dengan kakak yang 16 tahun ini yang sudah menjadi hafiz Quran. Dan kemarin pun orang tuanya pun sampai ngomong sama saya kalau orang tua anak ini dan anak ini ngomong bahwa pas ini cepet banget tanggapnya. Jadi ada banyak anak-anak yang seusianya dia diajar gitu, diajarin untuk hafalan-hafalannya, pasti adalah anak yang cepet banget tanggap gitu. Dan berarti kan gini, kita itu kan kalau nggak suka sesuatu susah nempelnya gitu. Nah ini abang berarti suka gitu loh, dan itu kita seneng, kita happy karena kita sebagai orang tua nggak mau memaksakan anak. Jadi apa yang anak suka kita dukung di luar dari agama pun nih gitu. Kalau abangnya suka sesuatu kayak sekarang nih, karena pas itu kan anak yang bukan anak pemain gadget. Jadi begitu dia suka gambar, tulis, mulai gambarnya bagus, terus dia bilang sama mami dedinya, mami aku di sekolah ada ekskul ini. Terus aku tanya, yang abang suka di antara semua itu yang mana? Abang mau ikut sinematografi. Jadinya kita yaudah, abang mau ikut itu, ikut nggak apa-apa, karena itu positif. Jadi kita sebagai orang tua apapun itu hal yang baik, yang positif kita akan support gitu. Paling ingetin pasnya adalah abang kan belajar kan dari berbagai macam guru yang beda-beda ya. Abang jangan nanti ketika belajar sama guru yang satu, kata guru ini begini, terus kata guru yang satunya begini gitu. Jadi jangan dibeda-bedain. Abang harus ingat semua pesannya gitu. Jadi semua ilmunya diserap, karena kan dia dua guru hafiz Quran dengan 2 latar belakang yang berbeda gitu. Yang satu ngajarin nada lagam-lagamnya dan yang satu ini yang dari Mesir dia belajar Quran dengan gerakan artinya apa segala macam. Jadi abang jangan dipertanyakan terus terlalu dalam, nanti abang pelajari, terima semua dengan baik kayak gitu. Dengan sinematografinya lagi nanti dia akhirnya pelajarin lagi gitu. Semua yang dia mau ya udah ikutin aja yang baik-baik. Mbak, kalau saat ini sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah pas sekarang udah masuk kan 30 juz 30-nya sudah selesai. Sekarang masuk ke juz 22. Nah, pelan-pelan aja. Aku nggak mau sampai kita tuh bukan, kita nggak mau jadi orang tua yang sampai ayo cepet kamu harus cepet, nggak mau. Tapi kita sebagai orang tua tuh pengen pasti ngelihat kita tuh kayak sahabatnya dia, bisa cerita apa aja sama kita, nggak takut sama orang tuanya. Jadi ya kalau apapun itu yang dilakuin sama abang, kita jadi kayak teman ceritanya dia, apa yang dia mau, apa yang terjadi di sekolahnya, apa yang dia suka, pelajaran apa yang dia nggak suka, itu semuanya memang kita selalu tanyain dan melibatkan bahwa anak itu bukan anak yang untuk sekedar kita suruh-suruh, tapi anak tuh gimana cara kita sebagai orang tua saling sharing, karena kita terkadang kita nggak menyadari bahwa orang tua pun bisa belajar dari anaknya. Mbak Verus, tapi abang termasuk anak yang kritis nggak sih? Nah itu kritis banget dia. Dia selalu mempertanyakan apa yang dipelajari, ini kenapa begini, kenapa begitu. Makanya aku ngingetin lagi, abang nanti kalau belajar dari guru yang ini ke guru yang ini, jangan dipertanyakan terlalu dalam, kok guru ini ngajarinnya begini, kok guru ini beda, gitu. gitu. Karena dia terlalu kritisnya gitu. Jadi yang penting ketika dia menanyakan sesuatu yang mau dia tanya, sebisa mungkin kita harus bisa menjawabnya. Makanya kadang suka dibilang gimana cara biar anak bisa kayak gitu, orang tuanya harus belajar juga, karena anaknya bisa nanya banyak hal sama orang tuanya, kalau nggak bisa jawab terus kita yang pusing deh. Makanya kita butuh guru juga untuk itu. Seberapa kritisnya sih ke untuk kalian berdua apa? Kritis tuh gini ya, anak zaman sekarang kan perkembangan zamannya kan sudah luar biasa, era digitalnya juga udah luar biasa. Jadi kita sebagai orang tua tuh kalau udah ngeliat dia kritis, nanya sesuatu apa, misalkan ada kata-kata yang menurut dia nggak asing buat dia, itu artinya apa ya, dia tanya gitu. Dan kalau memang itu memang istilahnya alhamdulillahnya kita sebagai orang tua nggak pernah ngomong yang aneh-aneh gitu. Jadi kita apa yang kita lagi omongin dia nanya, jadi terus nanti apa yang ditanya kita jawab.
Berarti harus menjaga ucapan dan sikap ya orang Oh, tua iya sih. dong, harus, Ya, makanya karena anak-anak kan peniru ya. Jadi anak-anak kan cerminan dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya, bagaimana itu pun juga anak gitu. Karena mereka melihat kayak kita ngajarin sholat aja kan, kita ngajarin bukan bacaannya dulu, tapi kan gerakannya Ya. dulu. Karena apa yang dia lihat gitu. Begitu mereka meniru, itu bahaya kalau kita bisa menjadi pencontoh yang kurang baik gitu. Dan fatalnya ketika kita mengajarkan sesuatu yang buruk, berarti secara tidak langsung kita akan mengajarkan juga ke cucu-cucu kita juga hal yang buruk. Karena apa yang kita ajarkan ke anak, dia akan ngajarin lagi ke anaknya nanti kelak gitu. Makanya orang tua sih yang sebenarnya kunci utamanya yang harus bisa memperbaiki diri gitu. Karena kan kalau kita juga belajarnya kalau sebenarnya itu nggak ada anak yang nakal, tapi adanya anak yang kurang perhatian dari orang tua gitu. Makanya kita sebisa mungkin udah deh, yuk kita jadi lebih baik lagi. Jadi mau nggak mau kita harus memperbaiki diri terus gitu di depan anak. Kalian punya komitmen ketika punya permasalahan tidak di depan anak-anak. Sebisa mungkin kita seperti itu, alhamdulillah sih alhamdulillahnya. kayak gitu ya gitu. Jadi istilahnya memang kan kita sebagai orang tua tahu apa yang bisa dikonsumsi sama anak-anak dan tidak. Makanya kita sebagai orang tua harus pintar untuk seperti itu gitu. Karena kita ini orang tua yang masih banyak belajar juga. Bukan berarti kita sempurna, kita masih banyak kurang. Tapi kita sebagai orang tua kita mau belajar gitu. Karena belajar itu nggak hanya untuk anak, tapi orang tua pun kita juga harus belajar gitu loh. Itu yang harus kita tahu. Yang tadi makanya saya bilang bahwa belajar itu nggak hanya dari kita sebagai orang tua mengajarkan anak, tapi anak terkadang bisa mengajarkan kita juga kayak gitu. Jadi dan kita sebagai orang tua adalah apa yang mungkin kita dulu nggak pernah punya, prestasi sesuatu apa yang kita nggak punya, kita pengen anak kita bisa berprestasi, kita pengen anak kita bisa lebih baik dari kita gitu. Makanya dari sekarang nih kita kerja istilahnya buat anak bisa menguliahin dia di tempat yang baik, kita di tempat terbaik insya Allah gitu. Makanya harapannya ke depannya kan kayak gitu.